Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Semangat pagi bagi terutama adik-adikku sekalian yang pada pagi hari ini telah bersama-sama di dalam forum Zoom webinar PT Indosi. Topik kita kali ini adalah pre-shift check supervisor. Namanya pre-shift berarti adalah sebelum memulai shift. Cek berarti dicek, diperiksa. Sehingga ini adalah tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh supervisor sebelum awal shift. Sebelum awal shift. Ini istilahnya istilah gaduh-gaduh ini. Pre-shift check-nya ini bahasa Inggris, tapi bahasa supervisornya bahasa Indonesia. Kebetulan saja bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sama tulisannya. Karena kalau tulisannya dalam bentuk bahasa Inggris semuanya, bunyinya akan supervisory pre-shift check. Jadi ini pre-shift check oleh supervisor PSCS. Baik, kita melakukan ini dengan virtual. Kalau kita ketemu tatap muka langsung, itu lebih seru karena saya bisa interaksi dengan maksimal dengan adik-adik sekalian peserta. Tapi karena sekarang ini virtual, saya nggak bisa datang ke tempat adik-adik duduk, kemudian menyalami, memberikan tos, menepuk bau atau tanya jawab interaksi itu tidak sebebas pada waktu tatap muka. Tetapi kami berusaha melakukan ini semaksimal mungkin meskipun sekarang ini virtual. Ya, meskipun sekarang ini virtual. Artinya dengan tim Indosi sendiri juga tidak dalam satu ruangan. Ya, saya ini weekend, jadi semua di rumah masing-masing ini. Jadi tim Indosi pun ini di rumah masing-masing, maka dari itu tidak ada yang pakai masker karena kita di rumah masing-masing. Contohnya saja adalah saya di Tangerang, Pak Yusuf di Jogja, Pak Galih di Bogor, Pak Bari di Tangerang, tapi dari saya setengah jam lebih, jadi masih jauh. Jadi artinya bahwa kita pun juga nggak bisa saling tos, saling salam, memberi salam atau menepuk bau, nggak bisa juga karena kita tidak di dalam satu ruangan. Oleh karena itu kami sebetulnya ingin ya di samping tim Indosi yang ada itu kalau bisa ada peserta yang bersedia menjadi tambahan sparring partner. Karena apa? Saya berusaha melakukan ini tidak monoton, saya hanya presentasi saja begitu, tapi saya selingi sebanyak mungkin interaksi. Ya, interaksi. Interaksi itu artinya saya melempar pertanyaan. Saya lempar pertanyaan. Gitu. Nah, kalau yang jawab orang-orang Indonesia sendiri, ini nggak lucu. Mereka pura-pura nggak tahu jawabannya juga lucu gitu ya. Kalau nggak tahu betul juga. Jadi artinya ini saya betul-betul berharap setiap sesi itu ada yang bersedia untuk jadi sparring partner. Kalau bisa 2 orang, yang satu itu adalah masih mahasiswa, satunya sudah karyawan gitu ya. Jadi permasalahannya berbeda. Ya, permasalahannya seorang mahasiswa dengan seorang atau fresh graduate yang belum bekerja dengan yang sudah bekerja, itu nanti permasalahannya pasti berbeda. Baik, mudah-mudahan ada yang angkat tangan. Kalau nggak ada, terpaksa yang menjadi sparring partner adalah tim Indosi sendiri. Baik, akan saya mulai pre-shift check supervisor ini. Oke, objektif.
tujuan atau harapan atau yang ingin dicapai dari program, ya, dari program Precept Check, bukan dari webinar ini, tapi lebih pada program. Mengapa? Karena sebetulnya programnya itu 5 ini yang ingin dicapai. Tetapi karena webinar ini hanya berdurasi kurang lebih 1,5 jam dan setengah jam tanya jawab, maka tidak mungkin ini tercapai, tidak mungkin. Tetapi kami berharap adik-adik sekalian tahu bahwa targetnya itu adalah 5 ini, ya, untuk menguasai Precept Check ini. Sehingga setelah webinar ini termotivasi untuk mencari lebih, mempelajari lebih, browsing lebih untuk menguasai sehingga mencapai 5 objektif. Yang pertama adalah bagaimana secara konsep program Precept Check Supervisor ini atau PSCS ini mencegah kecelakaan yang unik berbeda dari program yang lain. Nah, berbeda dengan program safety meeting, berbeda dari program inspeksi, berbeda dari program observasi, investigasi, CSA, dan sebagainya. Ini berbeda. Nah, gimana ini? Bedanya ada di mana? Itu harus dikuasai. Yang kedua, bisa menjelaskan alur pelaksanaan program Precept Check Supervisor dan siapa saja yang terlibat. Nah, bisa menjelaskan. Yang ketiga, bisa menjelaskan apa dan bagaimana memeriksa unsur man dari 4M1W ini pada program Precept Check Supervisor ini pada tugas berisiko kritis. Jadi nanti ngeceknya unsur man, karena 4M1W ini adalah unsur produksi, man, mesin, material, method, dan W-nya adalah work area. Maka unsur man-nya ini ngeceknya bagaimana pada waktu di pekerjaan-pekerjaan berisiko kritis. Kemudian bagaimana memeriksa unsur mesin dalam program Precept Check ini dan siapa yang dilibatkan. Bagaimana yang kelima, bagaimana Precept Check menjadi bagian dari program SAP atau Safety Accountability Program Supervisor garis depan. Jadi kurang lebih objektifnya secara keseluruhan program ini adalah itu. Oke, sedangkan yang akan kita cover atau outline dari topik ini, yang pertama kita review sedikit tentang 10 program K3 dasar, kemudian 7 peran tanggung jawab personil K3. Ya, adik-adik sekalian, ada yang dari K3, artinya profesinya K3 atau bercita-cita menjadi berprofesi di K3, 7 peran tanggung jawab personil K3 ini harus ditargetkan bisa dicapai. Kemudian apa sih Precept Check Supervisor ini? Namanya cek. Cek itu periksa, periksa itu inspeksi. Maka benar PSCS ini sendiri merupakan bagian dari program inspeksi. Ya, bagian dari program inspeksi ini. Ya, hanya inspeksinya dilakukan harian. Ya. PSCS adalah P2H-nya supervisor. P2H itu kalau di tambang itu sangat terkenal P2H ini. P2H itu kalau nggak salah program pemeriksaan harian. Itu adalah program pengecekan yang harus dilakukan setiap hari. Baik itu ngecek alat yang mau dipakai, kendaraan yang akan dioperasikan, alat berat yang akan dioperasikan, ya, atau area yang akan menjadi tempat bekerja, ya,
atau material yang akan dipakai orang, ya. Jadi P2H ini adalah pemeriksaan sebelum memakai, itu intinya. Nah sekarang PSJS ini adalah P2H-nya supervisor pada awal shift. Oke. Kemudian dari Pak Yusuf sudah menyebutkan kita selalu mengaitkan ini dengan leadership, maka di dalam PSJS ini ada 4 prinsip leadership yang akan dipakai, yaitu care atau peduli, kemudian pelibatan, jadi melibatkan, nanti yang dilibatkan banyak itu para pekerjanya, kemudian komitmen, ya, itu semuanya adalah leadership yang akan dipakai di dalam menerapkan preset check ini. Kemudian konsep preset check supervisor memeriksa unsur produksi 4M1W. Nah, tahu ya tadi 4M1W bagaimana secara konsep ini supervisor memeriksa unsur produksi 4M1W. Kemudian maksud dan tujuan dan manfaat preset check supervisor ini akan kita bahas. Kemudian preset check supervisor sebagai bagian dari program SAP. Program SAP ini kalau di pertambangan ini wajib bagi supervisor, bagi personel safety, bagi siapa saja yang berposisi membawai orang lain. Dan wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Bahkan ada sertifikasinya. Kemudian pelaksanaan PSJS ini adalah dilakukan bersamaan dengan supervisor waktu membagi tugas kepada anak buah di awal shift. Oke, Pak Yusuf, kira-kira kalau supervisor itu di awal shift itu punya anak buah 15, kira-kira di awal shift itu mereka perlu membagi tugas enggak? Siapa diberi tugas apa gitu? Iya, Pak. Oh. Jadi kegiatan membagi tugas ini pasti ada ya di awal shift ya? Ada, Pak. Andai kata supervisor nggak bagi tugas gitu, apa yang terjadi? Bingung, Pak. Oke. Siapa yang bingung? Anak buahnya bingung, Pak. Oh, kenapa bingung? Ya, mereka nggak tahu hari ini mereka akan tugasnya di bagian apa, pegang apa. Oke. Jadi nggak ngerti tugas dia hari ini apa, tidak mengerti, gitu ya. Artinya ini kita nggak mengada-ngada ya, melakukan PSJS ini nggak mengada-ngada ya, karena dia pasti melakukan itu kan. Iya, Pak. Bagi tugas ini pasti bagi seorang supervisor gitu. Nah sekarang PSJS ini hanya ditambahkan di kegiatan yang sehari-hari pasti dia lakukan. Jadi ini program itu sudah pasti ada gitu. Oke. Nah, apa yang akan ditambahkan ini? Adalah P2H tadi. Ya, P2H tadi. Sehingga jadi memeriksa 4M1W tadi sebelum dipakai. Jadi periksa P2H alat dan tempat kerja. Alat yang akan dipakai, perkakas yang akan dipakai, tempat kerja di mana akan dipakai melakukan tugas ini. Kemudian P2H anak buah. Jadi anak buah pun tadi kan yang pertama M-nya kan man. Nah, dicek anak buahnya. Kalau anak buahnya ya pasti ini dengan tatap muka. Kemudian P2H terhadap material berbahaya yang akan dipakai, kalau ada di pekerjaan itu pada shift itu. Kemudian permit untuk tugas berisiko kritis kalau ada tugas yang diberikan kepada anak buahnya tadi kebetulan yang memiliki risiko kritis. Nah, dan itu membutuhkan permit gitu ya. Itu akan dicek. Kemudian hubungan pre-shift check ini dengan pre-job safety talk. Nah, yaitu pre-shift check ini adalah untuk ngecek semuanya. Setelah selesai ngumpul dengan kru, di situ dia menjadi bahan juga untuk pre-job safety talk.
Ya. Tadi semua laporan, ada yang melaporkan equipment-nya, ada yang melaporkan alatnya, ada yang melaporkan perkakasnya, ada yang melaporkan material yang akan dipakai, dan sebagainya, ada yang melaporkan permit yang sudah dia dapat dan sebagainya, itu semuanya dicek oleh supervisor. Semua yang oke, berarti siap. Tapi kalau ada satu saja yang tidak oke, perlu dicek. Dan kalau itu risikonya tinggi, pekerjaan itu akan di-stop dulu dan akan dibantu oleh supervisor itu diatasi sampai aman untuk dimulai pekerjaan. Jadi luar biasa program ini. Tidak ada satupun pekerjaan yang bisa dimulai sebelum semuanya dicek dan kondisinya ditemukan aman. Jadi ini demikian pentingnya ya program ini. Oke, 10 keterampilan K3 dasar ini adalah ini, dan prinsip cek ini adalah nomor 5, tapi di presentasi ini kita adalah nomor 8 ya. Harusnya nomor 8. Ya, karena ada 2 yang pra ini. Jadi ada 2 pra ini. Kalau di sini nomor 6. Oke. Kemudian 7 peran tanggung jawab peran Binwas personil K3 adalah ini. Sebagai staf ahli, sebagai sekretaris, sebagai pengelola statistik, sebagai pembuat program. Jadi yang membuat program PSJS ini sendiri pun juga harus orang K3. Peran tanggung jawab nomor 4 ini. Pengembangan skill K3, siapa saja yang terlibat di penerapan PSJS ini, orang K3 yang bertanggung jawab menyediakan pelatihan agar mereka bisa melakukan fungsinya sebagai organizer dan evaluator. Karena ini inspeksi atau cek, maka juga berperan sebagai evaluator. Ya, mengevaluasi area kerja, mengevaluasi alat, dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian 4 prinsip leadership. Ingat ya, ciri-ciri leader adalah membuat tumbuh semua yang berinteraksi dengannya. Kalau ini PSJS, maka semua kru yang terlibat dengan pengawas, dengan supervisor pada awal shift itu, semuanya ada kesempatan tumbuh, berkembang, makin pintar, ya, karirnya akan cerah, karena PSJS ini dilakukan dengan memasukkan konsep-konsep leadership di dalamnya. Yang pertama adalah care. Jadi menunjukkan kepedulian, melakukan PSJS menunjukkan kepedulian dari seorang supervisor. Yang kedua, engagement. PSJS ini tidak dilakukan sendiri oleh supervisor. Ya, kira-kira menurut Pak Galih, apa kira-kira bentuk pelibatan apa ini di dalam PSJS ini kira-kira? Misalkan kalau awal shift kan biasanya tuh suka ada yel-yel gitu Pak untuk menambah semangat. Nah, kita libatkan salah satu pekerja untuk memotori yang lain gitu Pak. Oh, memotori yang lain, oke. Jadi dia memimpin yel gitu ya? Iya betul Pak. Ya, ada lagi yang akan kita pelajari di topik ini? Ya, tentang pelibatan, Pak. Iya, tentang pelibatan. Jadi dilibatkan apa dan siapa? Siapa dilibatkan apa gitu? Ya, misalkan kemudian pekerja itu misalkan diminta untuk cek APD-nya dari teman-temannya gitu, Pak. Jadi bukan kita yang ngecek, tapi teman-temannya sendiri yang ngecek gitu, Pak. Oh, teman-temannya sendiri yang ngecek. Gitu. Jadi saling ngecek gitu ya, cross ya. Betul, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Mungkin yang ini pengecekan sampai disiapkan checklistnya gitu. Iya, Pak, betul, Pak. Apa kira-kira?
membuat checklistnya mungkin Pak. Ya, checklist apa? Checklist P2H Pak. Ya, P2H apa? P2 tempat gitu Pak. Iya, betul. Ada yang ditugasin melakukan P2H tempat, ada yang ditugaskan P2H apa lagi? P2H alat. Alat. P2H apa lagi? P2H apa namanya men Pak? Ya, material, gitu ya. Iya, Itu Pak. semuanya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Galih tadi benar bahwa dia diminta ikut terlibat YEL, kemudian saling ngecek APD dan sebagainya. Itu bagus. Ya, itu bagus. Itu cara menyampaikannya, menyelenggarakannya itu melibatkan mereka. Tetapi yang sudah direncanakan betul-betul dan memakai checklist yang dipersiapkan betul-betul adalah ngecek alat, ngecek perkakas, ngecek area, ngecek material, ngecek men, itu semuanya yang dipersiapkan checklistnya semuanya. Jadi itu terlibat semuanya. Yang dilakukan langsung oleh pengawas itu hanya cek men saja. Yang cek lain-lainnya itu yang melakukan adalah anak buahnya semuanya, gitu ya. Sehingga delegation, mendelegasikan ini juga sangat kuat di sini. Mendelegasikan, pengecekannya didelegasikan. Gitu. Bahkan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang berisiko kritis, tapi dia nggak bisa ngawasin sendiri, itu akan dipilih siapa salah satu yang paling senior, didelegasikan agar dia juga bertanggung jawab mengawasi. Itu bisa. Kemudian komitmen. Kalau setiap awal shift, ya, setiap awal shift melakukan PSCS seperti itu kepada krunya, kira-kira apa hubungannya dengan komitmen ini? Ya Pak, terserah Pak Yusuf boleh, Pak Galih boleh. Oke, rekan-rekan yang lain juga boleh. Rekan-rekan yang lain boleh, ya. Silakan. Ada yang mau menjawab mungkin? Ini ada 30 orang. Wah, luar biasa. Ada Mataram, ada Aceh, ada benua Bali, ada NTB. Oke. Untuk komitmennya itu ya Pak ya? Ya, komitmen. Kira-kira kalau seorang supervisor, tiap awal shift itu selalu cek dulu alat kamu, cek dulu ini kamu, gitu ya. Pada waktu datang gini, ini nggak bagus, dirapikan dulu, perbaiki dulu, baru kembali ke saya. Atau ini jangan mulai bekerja dulu, karena ini nggak aman. Nanti harus perbaiki gini-gini dulu, baru bisa mulai kerja. Kira-kira pesan apa yang diterima oleh anak buah tiap awal shift kayak begitu bosnya? Standar keselamatan kerja yang tinggi. Apa sih? Standar keselamatan kerja yang diterapkan. Standar keselamatan dia. Ya, berarti ekspektasinya keselamatan supervisor ini segitu. Itu kira-kira menunjukkan bahwa dia komit terhadap safety enggak? Komit, Pak. Komit. Betul sekali. Jadi menunjukkan komit. Nggak bisa nih pura-pura, nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini sangat kuat. Ini leadership-nya sangat kuat di sini. Jadi peduli, pelibatan, mendelegasikan, dan komitmen. Ini sangat kuat di program ini. Oke. Kemudian 4 prinsip leadership tadi adalah 4 tadi. Nanti peduli sejak awal itu sudah peduli dengan keselamatan anak buahnya. Nggak boleh dimulai kalau ini nggak betul-betul nanti aman untuk kamu. Itu peduli sekali. Pelibatan tadi sudah jelas, pendelegasian sudah jelas, komitmen baru saja kita bahas. Nanti meskipun kita nggak ngomong, ini komitmen saya, gitu ya, nggak usah ngomong, gitu ya. Tapi yang dilakukan, dia lakukan itu sudah merupakan komitmen. Ya. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf itu bagus sekali. Itu namanya ekspektasi. Jadi ekspektasi standar safety yang diminta oleh supervisornya itu seberapa,
itu tiap awal shift disampaikan. Kalau nggak memenuhi itu ditolak. Gitu. Jadi ini luar biasa ya. Program ini program yang luar biasa. Nah, nanti pada waktu dibahas dan sebagainya ini, semuanya kan terekod semuanya ini. Pemeriksaan juga terekod, ini terekod, kemudian dibriefingkan juga ada rekodnya nanti subtitopnya gitu. Andai kata hari itu hari naas, terjadi sesuatu, pengawas posisinya sudah aman. Karena sudah melakukan ini semuanya. Semuanya sudah terdokumentasi, sudah ngecek semuanya 4M1W ini. Dan yang tidak baik sudah dikoreksi dulu dan sebagainya, sudah aman semuanya. Sehingga insya Allah posisi supervisor ini nanti akan aman di situ. Nah, secara konsep program Pre-Shift Check Supervisor ini adalah, nanti bisa kita simpulkan, cara mencegah kecelakaannya PSCS ini adalah dengan cara memeriksa setiap unsur produksi 4M1W, man, material, mesin, method, dan work area di awal shift sebelum mulai bekerja untuk memastikan bahwa semua dalam kondisi aman untuk dipakai bekerja. Ya. Jadi sebelum bekerja, sebelum shift dimulai, dicek dulu semua unsur produksi, dipastikan aman. Ini keunikan spesifiknya PSCS. Ya. Yang beda. Kalau inspeksi kan kita keliling. Nah, pre-shift check ini bagian dari program inspeksi. Ya. Tapi dilakukan di awal shift. Terintegrasi dengan tugas dengan supervisor bagi tugas tadi di awal shift. Dan yang dicek adalah 4 unsur produksi 4M1W. Dipastikan kondisinya aman. Oleh supervisor pemilik area sendiri dan sebagian didelegasikan kepada krunya. Semua program yang kru ikut terlibat itu program yang hebat, program yang bagus. Ya, program yang bisa melibatkan pekerja sebanyak-banyaknya itu program yang nilainya tinggi. Ya, hasilnya juga tinggi. Kemudian memakai checklist yang dirancang khusus untuk itu. Semuanya. Mau ngecek alat, mau ngecek material, mau ngecek area. Ya, itu semuanya dibuatkan checklist. Sehingga setiap area kerja akan berbeda-beda checklistnya, karena yang akan dicek berbeda-beda. Oke. Jadi luar biasa ini. Ini adalah man, mesin, material, method, work area. Man dipastikan sehat, fisik dan mental. Kompetensinya cukup. Kalau ada persyaratan lisensi, permit, dan sebagainya sudah dipenuhi. Mesin bisa perkakas, bisa peralatan, kondisinya aman. Ya. Setiap mesin atau perkakas, syarat-syaratnya ada 3. Ya, kondisinya aman. Ingat ya, setiap tool, perkakas, atau equipment itu syarat-syaratnya 3. Kondisinya aman, sesuai peruntukannya, dan dipergunakan dengan benar. Contohnya adalah kalau obeng, kondisi obeng itu aman untuk dipakai. Kedua, obeng dilakukan sesuai peruntukannya untuk mutar, ya, untuk mutar, bukan untuk mahat. Jadi kalau obeng dipakai untuk mahat, dipukulin, itu tidak sesuai peruntukannya. Yang ketiga, dipergunakan dengan benar. Obeng itu ditekan, kemudian diputar. Ya, jangan-jangan dia makainya obeng itu sambil dipukulin, gitu ya, supaya muternya dipukulin. Berarti tidak dipergunakan dengan benar. Atau untuk nyungkil, atau untuk ngaduk cat, untuk ya, enggak untuk tusuk gigi aja lah, gitu ya. Jadi ada 3 syarat, namanya perkakas itu. Kemudian material, itu bahan yang dipakai, kondisinya aman, APD yang dibutuhkan cukup, MSDS tersedia dan sudah dipahami. Itu 3 syarat bahan. Kondisinya aman, APD-nya memadai, MSDS-nya sudah diikuti. Metode kerja, ini apapun juga. Mau CSA-nya, mau prosedurnya, mau sistem lisensi permit-nya, dan sebagainya. Itu semuanya adalah metode untuk pengamanan.
Kemudian work area adalah tempat kerja. Mau itu di dalam ruangan, di luar ruangan, semuanya adalah termasuk kategori ini. Termasuk kategori ini. Oke, yaitu bab M1B. Oke, sehingga tujuan dari program PSJS ini sudah jelas. Supaya pada awal shift, supervisor ada guidance, ada standar untuk mengecek setiap unsur produksi yang dia pakai hari itu, man-nya, mesinnya, materialnya, metodenya, dan work area-nya, ya, untuk memeriksa semua unsur produksi tadi dalam kondisi aman. Kalau ada yang tidak aman, harus segera melakukan tindakan koreksi sebelum diizinkan anak buahnya mulai bekerja. Dan ini sebelum kru mulai bekerja. Ya. Ini sebelum kru mulai bekerja. Sehingga manfaatnya ini luar biasa. Pertama apa? Pertama bahwa supervisor ini tidak ada yang terlewat, yang dicek. Dari unsur produksi yang 5 tadi, itu tidak ada yang terlewat karena semuanya sudah dalam program ini dan semuanya harus dilakukan. Anak buah yang terlibat dalam pemeriksaan prakerja itu, dia bertanggung jawab areanya masing-masing. Yang mau mengoperasikan alat, dia tanggung jawab alatnya, ngecek alatnya. Yang tanggung jawab kendaraan, ngecek kendaraannya. Yang akan bekerja di suatu area, tanggung jawab areanya. Ya, yang akan pakai material, tanggung jawab materialnya. Jadi ini betul-betul pelibatan yang sangat-sangat baik. Kemudian dengan begitu, anak buah menjadi berani melaporkan kondisi tidak aman tentang dirinya, alatnya, materialnya, area kerja, atau kalau belum ada panduan. Coba saya tolong dijelasin, bagaimana program ini bisa membuat anak buah menjadi berani ngomong, Pak, saya belum bisa mulai karena ini tidak aman. Bagaimana program ini bisa membuat anak buah berani ngomong itu kepada atasannya? Silakan, siapa? Ini Pak Bari juga boleh loh ini jawab, Pak Bari. Peserta juga boleh. Bagaimana program ini kalau dilakukan seperti itu membuat semua karyawan itu kalau menemukan yang tidak aman berani ngomong pada atasannya, berani nyetop pekerjaannya nggak dimulai. Gimana? Dikasih reward, Pak. Iya, tapi apa yang membuat dia berani menyampaikan ini? Reward itu nanti setelah dikasih, baru dikasih reward. Tapi untuk berani ngomong ini apa? Izin Pak, ada. Ya, silakan. Kadang-kala Pak, kita sebagai anak buah berani melaporkan kondisi itu ketika ada alat atau peralatan itu yang kadaluarsa Pak. Jadi kita berani menyampaikan. Ya, betul. Misalnya alat kerja yang kadaluarsa. Betul. Nah, kan banyak sekali kan anak buah yang mau ngomong kepada atasannya nggak berani, terus terpaksa harus mulai bekerja nanti dimarah gitu ya. Ya. Sebagainya. Nah, dengan melakukan program ini itu membuat anak buah menjadi berani laporin yang tidak aman gitu. Gimana? Siapa? Biasanya kan begini Pak, pada saat kita menggunakan harness dalam gedung, kadang-kala Pak kita kan membawa tabung pemadam kecil. Nah, setelah kita cek ternyata tabung itu sudah kadaluarsa. Terus harness yang kita gunakan itu sudah mulai agak ada lecet atau apa. Hal itu biasa membuat kita berani menyampaikan kepada atasan. Oke. Nah, itu belum tentu semuanya itu berani ya. Belum tentu semuanya berani. Tapi dengan program PSJS ini, karena dicontohkan di awal shift terus-menerus, si karyawan jadi berani. Karena kalau ada yang ingin gimana program ini memotivasi karyawan menjadi berani melaporkan yang tidak aman atau menghentikan yang tidak aman. Ya kan, Yusuf Galeh.
Bari, yang lainnya. Ya mungkin membangun kebiasaan berani mereka, Pak. Kayak setiap awal shift check itu kan kita minta pendapat mereka gitu, Pak. Jadi akhirnya mereka berani terbiasa gitu, Pak. Terbiasa apa? Apa yang membuat terbiasa apa mereka dengan program ini? Terbiasa mengungkap keadaan yang ada gitu, Pak. Biasanya kalau ada yang kurang, atasannya ngomong apa? Kan ini checklist ini semua disetorin kepada atasan kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ya. Nah, atasan nolak nggak kalau itu belum baik? Nolak, Pak. Nolak, Pak. Iya. Jadi atasan sendiri itu sudah memberikan contoh tiap pagi, tiap awal shift. Berikan contoh. Yang belum aman dia orang stop dulu. Nanti saya bantu. Saya perbaiki dulu. Ya, kita perbaiki dulu. Jadi dia sudah menyontohkan itu berkali-kali sehingga ekspektasinya atasannya itu apa sudah jelas. Karena sudah jelas dia menjadi berani kan ngomong. Daripada nanti bos saya yang ngomong, saya ngomong gitu kan. Iya, karena dicontohkan tiap awal shift. Jadi manfaatnya ini luar biasa. Ya, menjadi berani melaporkan kondisi. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan pun menjadi berani melaporkan. Gitu. Karena kalau dia tidak melaporkan, dia yang akan disalahkan oleh atasannya. Gitu. Sehingga ini sarana supervisor menunjukkan ekspektasi K3 pada kru. Jadi sebetulnya Saudara Asrin, ya, terima kasih ini, bahwa kalau ada anak buah yang tidak berani melaporkan, itu jangan nyalain anak buah. Karena kita sendiri yang mengkondisikan dia, anak buah kita ini, menjadi tidak berani lapor. Jadi gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini waktunya pendek. Baru. Nah, di dalam SAP, Safety Accountability Program, itu ada kewajiban supervisor yang harus dilakukan. Ya, ada pemeriksaan K3 harian, ini PSDS, ada inspeksi, ada safety meeting, ada CSA, ada plan job observation, ada investigasi. Ini semuanya. Kemudian di sini evaluasi SAP-nya. Nah, PSDS itu ada di sini. Menjadi bagian dari SAP ini keseluruhannya. Ini tugasnya pengawas garis depan apa, ini middle management apa, ini top management apa. Nah, tugasnya pemeriksaan harian PSDS ini adalah 1 per hari. Soalnya ini 1 per shift. Ini 1 per shift. Ini kurang lebih begitu. Jadi ini adalah bagian dari SAP. Formulirnya kurang lebih seperti ini. Ya, formulirnya seperti ini. Kalau dibesarkan kurang lebih menjadi seperti ini. Contohnya, jadi ini seorang pengawas, bekerjanya di mana, mulai jam berapa, krunya, ini mengenai dia dan krunya di sini. Kemudian kalau area kerjanya ada 3, ini area kerja nomor 1-nya apa, area kerja nomor 2, area kerja nomor 3, jumlah karyawan, jam mulai bekerja, terpapar, dan sebagainya ini, sampai topik safety talk-nya nanti apa. Nah, nanti 4M1W-nya ada di sini. Ini pengecekan manusia, ini pengecekan mesin, bawahnya lagi nanti pengecekan material, metode, kemudian work area. Sehingga di sini adalah jumlah karyawan untuk area kerja nomor 1. Centang atau kali. Ini jumlah karyawannya memadai enggak? Contohnya gitu ya. Contohnya dia akan mengerjakan penggantian lampu di ruangan dengan tangga lipat. Gitu. Nah, orangnya cuma 1. Wah, ini kurang. Siapa yang mau megangi tangga nanti? Gitu ya. Nah, itu dicentang di sini. Dia berani centang di sini. Pak, ini saya harus pakai tangga lipat, kita sendirian nggak bisa. Siapa yang mau megang nanti? Berani dia. Area ya, ini masing area kerja nomor 1, area kerja nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ini ada item-item yang perlu dicek dari man itu apa, dari mesin ini juga apa. Oke, yang bagian bawahnya adalah material yang dicek apa. Nanti dia hanya yes no aja, hanya kali apa centang gitu aja. Nah, cara kerjanya, metodenya,
Artinya JSA yang dipakai atau prosedur yang dipakai apa. Kemudian lingkungan kerja atau working environment-nya apa yang dicek. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah checklist yang bisa menjadi contoh. Ya, bisa menjadi contoh untuk dipakai di tempat kerja masing-masing. Oke, nah sekarang kita secara agak detail memeriksa MEN. Ya, visit check terhadap MEN. Ya, MEN dilakukan pada waktu tatap muka. Ingat ya, tadi kan akan bagi tugas kan pasti tatap muka ya. Nah, maka waktu bagian tugas di awal shift ini, supervisor harus mempergunakannya untuk melakukan pre-shift check MEN kepada anak buahnya. Ya, di sini adalah dengan mengecek kondisi fisik dan mental setiap anak buahnya apakah fit ya untuk melakukan tugas. Ini penting. Ya, ini penting. Dengan cara memberikan pertanyaan terbuka mengenai kondisi fisik mereka atau sedang minum obat apa dan sebagainya. Jangan pertanyaan tertutup. Kamu sehat? Sehat, Pak. Jawabannya pasti begitu. Nah, tapi kalau ditanya, apa kabar? Ngomong-ngomong, tadi pagi bangun jam berapa? Memangnya tadi malam tertidur jam berapa? Jadi pertanyaan terbuka. Ya. Oke. Hari ini sebelum berangkat bekerja ada tadi sarapan, tanya dulu sarapan. Ada suplemen atau obat yang dikonsumsi pagi tadi. Jadi pertanyaan terbuka. Kemudian keluarga baik-baik, dan tidak ada anak-anak yang sedang sakit atau ada masalah. Itu semuanya. Jadi membuka percakapan yang terbuka, yang membuat dia berani cerita. Kemudian mengamati kondisi fisik dan gerak-gerik karyawan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda fatigue, tanda-tanda kelelahan, tanda-tanda kurang tidur, tanda-tanda dia punya kondisi psikis atau stres atau beban pikiran yang membuat sulit konsentrasi dan sebagainya. Ini pasti ada, ya pasti kelihatan. Atau tanda-tanda dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang. Ya. Ini ada tanda-tandanya semua di fisik ini. Muka di awal shift waktu membagi tugas ini dipakai sebaik-baiknya untuk mengidentifikasi ini. Tanda-tanda fisik karyawan tidak sehat untuk bekerja. Waktu diajak bicara pandangannya kosong. Tidak nyambung. Jadi kita bicaraan agar dia mengerti. Atau dia gelisah. Jangan-jangan pegangan terus gitu, takut jatuh. Banyak menguap. Atau sebentar-bentar minta izin ke toilet. Ada yang memakai APD terbalik. Nah ini semuanya tanda-tanda. Ya. Jadi yang mendapati tanda-tanda seperti ini langsung suruh duduk dulu lah. Ya, karena nanti untuk mendalami lagi itu perlu waktu. Sekarang bagi tugas dulu yang lain. Gitu. Atau kalau alkohol dan obat terlarang, bisa matanya merah. Bisa napasnya, mulutnya, tubuhnya, pakaiannya tercium bau yang tidak biasanya. Bisa bau obat, bisa bau alkohol. Tangan gemetar, anggota tubuh sulit berkoordinasi. Ya, contohnya suruh tanda tangan daftar hadir saja, itu nggak pas-pas itu ke tempatnya yang akan ditandatangani, nggak pas-pas, salah kolom terus gitu ya. Ya. Ada lecet atau lebam di anggota tubuh atau wajah. Dan dia tidak bisa menceritakan itu kenapa. Jadi kalau ada lebam di tangan atau di jidatnya atau di keningnya atau terus ditanya itu kenapa, dia nggak bisa jawab. Itu hati-hati. Berdirinya sulit stabil, terlalu happy atau terlalu pendiam, tidak seperti biasanya. Jadi supervisor ini betul-betul
memerankan kadang-kadang seperti psikolog, ya, kadang-kadang seperti orang tuanya, kadang-kadang seperti teman. Karena dia ketemu tiap hari, kan supervisor itu hafal, anak buahnya hafal betul biasanya kebiasaannya bagaimana. Setiap ada perubahan dia harus mulai curiga. Ada apa ini kok ada perubahan? Biasanya pagi-pagi itu happy gitu ya, ini kok pagi ini pendiam kenapa? Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau 1 hari 2 hari mulai dia pendiam atau 3 hari seminggu pendiam, ini harus curiga, ya harus curiga. Jangan-jangan ini sudah pakai obat terlarang gitu. Kemudian pre-save check untuk critical task, untuk tugas-tugas yang kritis, yang bisa menyebabkan kecelakaan fatal atau serius. Ketika pekerjaan yang ditugaskan kepada kru memiliki 1 atau lebih risiko kritis, supervisor harus melakukan pre-save check untuk critical task bersama karyawan yang bertugas. Jadi akan dicek tugas itu akan dicek bersama-sama dengan karyawan yang akan diberikan tugas. Itu yang nanti namanya pre-job safety talk. Ya, pre-job safety talk. Itu akan dicek. Oke. Nanti ngeceknya di metode sini. Oke. Untuk critical task yaitu memeriksa dan memastikan metode kerja yang memadai. Contohnya adalah bahwa contohnya pekerjaan yang dia lakukan, yang akan dilakukan kru itu bisa menyebabkan ledakan gitu ya, ledakan gitu. Maka kita cek pada kru itu bahwa kamu masih ingat pekerjaan ini risiko kritisnya apa saja. Ya suruh nyebutin. Yang oh bahaya jatuh Pak. Kalau itu betul. Apalagi bahaya terjepit Pak. Ya betul. Apalagi dia nggak ngomong mengenai bahaya ledakan, padahal itu ada bahaya ledakan. Ya. Nah, menurut ini akan dilempar lagi pertanyaan. Menurut kamu selain bahaya-bahaya tadi ada nggak bahaya yang tinggi lagi? Nah, yang kira-kira bisa menyebabkan kebakaran atau sesuatu yang tiba-tiba meledak. Oh iya ya Pak ada. Contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi dicek mereka masih paham risiko kritisnya dari pekerjaan itu apa saja. Apakah sudah ada CSA untuk semua pekerjaan berisiko kritis harus dibuatkan CSA? Apa CSA-nya ada? Kalau ada seperti apa? Apakah masih memadai? Apakah dia sudah mendapatkan pelatihan untuk mengerjakan pekerjaan risiko kritis tadi? Kalau memakai bahan berbahaya, apa sudah dilengkapi dengan MSDS? Ada yang paham MSDS itu apa? Material Safety Data Sheet itu apa? Itu adalah spesifikasi dari bahan kimia. Jadi bahan kimia itu unsurnya apa saja, bahaya terhadap kebakaran apa, bahaya terhadap reaksi terhadap kulit apa, bahaya terhadap pernapasan apa, memakainya harus bagaimana, APD yang dipakai harus apa saja, kemudian kalau terjadi kecelakaan karena bahan kimia itu cara ngobatinya bagaimana, P3K-nya bagaimana dan sebagainya, ini ada di spek namanya MSDS. Semua bahan kimia. Ya, Material Safety Data Sheet. Kalau nggak salah sekarang namanya ganti MDS, jadi Material Data Sheet. Karena isinya bukan hanya safety saja, tapi juga lingkungan. Oke, kemudian semua pekerjaan seperti itu biasanya perlu work permit. Kemudian perlu lisensi, bahwa yang mengerjakan hanya orang yang sudah ditrainer dan itu ada lisensinya. Kemudian APD yang disyaratkan itu berbeda dengan APD biasa. Itu untuk contohnya tadi ya, karena dia akan bekerja di ketinggian, yang risikonya kritis, bisa jatuh dan sebagainya. Tadi Pak Asri sudah menyanyikan, ada full body harness yang harus dipakai, gitu ya. Itu menjadi wajib. Itu menjadi wajib full body harness itu, gitu ya. Jadi itu sudah melebihi APD dia yang sehari-hari, yang hanya helmet, sepatu,
kemudian mungkin kacamata, rompi dan sebagainya, tapi lebih daripada itu. Jadi ini adalah semua critical task itu dicek lebih. Oke, sekarang mengenai mesin. Mesin ini bisa perkakas, bisa alat, bisa peralatan, bisa alat berat. Oke. Nah, sekarang pengecekan permesinan, peralatan, perkakas, supervisor tidak melakukan sendiri ya terhadap pengecekan itu semuanya. Pemeriksaan untuk bagian mesin ini didelegasikan kepada operator untuk ngecek mesin, permesinan, dan alat berat. Supir, driver untuk kendaraannya. Mekanik untuk power tools dan perkakas manual lain di bengkelnya. Karyawan untuk ngecek area kerjanya. Jadi semuanya didelegasikan. Didelegasikan, dibuatkan checklist, kemudian suruh mengikuti pengecekan sesuai dengan checklist tadi. Hasilnya disampaikan kepada atasan atau supervisor. Jadi paling yang dilakukan oleh supervisor langsung pengecekan itu pengecekan man saja. Nah, atau tadi critical, pekerjaan kritis itu dicek bersama dengan kru atau yang akan melakukan. Pendelegasian pre-shape check mesin. Ya, pendelegasian pre-shape check pada unsur mesin kepada operator, driver, mekanik, electrician. Dengan jalan membuatkannya dan mengajarinya membuat checklist pemeriksaan. Nah, jadi kalau bisa membuat checklist pun melibatkan dia. Supaya dia merasa ikut membuat checklist sehingga memakainya senang. Checklist harus dibuat per jenis mesin. Ya, dengan memakai manual dari pabriknya sebagai panduan. Ya, per jenis mesin. Jadi nggak bisa checklistnya kendaraan jadi satu dengan checklistnya doser gitu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi semuanya adalah sendiri-sendiri. Checklistnya motor dengan checklistnya sepeda gitu ya, ini ya beda kan. Ya kalau checklistnya motor dipakai di checklistnya sepeda, dipacet-pacet nggak start juga gitu. Jadi beda. Oke. Kemudian supervisor bisa minta bantuan personel safety dalam melakukan ini. Jadi ya orang safety ini akan membantu resources sumber daya. Orang safety itu sebagai sumber daya. Yang ada masalah apa saja, perlu bantuan apa saja, bisa membantu. Nah, checklist yang sudah jadi harus mendapat approval dari atasan sebelum dipakai. Ya. Kemudian checklist disosialisasikan atau diajarkan kepada karyawan yang terkait. Nanti karyawan yang akan melakukan pekerjaan itu ya diajarkan cara memakainya. Supervisor memonitor pelaksanaannya. Ada supervisor memonitor pelaksanaannya. Itu mesin. Kemudian pre-shape check terhadap alat berat dan kendaraan. Ya, operator dan driver melakukan pre-shape check terhadap alat berat yang akan dioperasikan, kendaraan yang akan dikemudikan, memakai checklist yang dibuat khusus untuk itu, menandatangani hasil pre-shape checklist dan menyetorkan kepada atasannya, kepada supervisornya. Setorkan. Nanti tinggal mau centang apa kali gitu aja. Nanti pengawas itu karena jumlahnya banyak yang dimasukkan di awal shift itu, dia hanya ngelihat saja ada centangan enggak gitu ya. Kalau ada centangan dia harus berhenti, dicek ada apa ini. Tapi kalau kalau ada kalinya itu berarti ada yang enggak beres, itu harus stop, kemudian ditelusuri. Kalau semuanya centang berarti kondisinya baik semua, langsung semuanya baik. Jadi dia tinggal menindaklanjutin bagi yang kali saja. Operator dan driver memastikan bahwa simper atau SIM perusahaan, simper itu SIM perusahaan, sesuai dengan alat. Ya. Di tambang itu, simper itu per jenis. Bahkan sama-sama dosernya, tapi ukuran dosernya berbeda, SIM-nya juga berbeda. Itu. Jadi memastikan simpernya ini sesuai.
memastikan simpernya tidak kadaluarsa. Jadi sesuai dan kadaluarsa. Tidak mengoperasikan bila ada kondisi tidak aman. Dan melaporkannya langsung ya, kepada supervisor untuk solusi. Ini untuk alat berat. Oke. Ini contoh saja checklist untuk kendaraan light vehicle. Nah, ini banyak macamnya ya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian area kerja. Area kerja ini bisa berbentuk lapangan, bisa berbentuk jalan, bisa berbentuk bengkel, bisa berbentuk kantor, bisa berbentuk ruangan terbuka, bisa berbentuk ruangan tertutup. Ya, work area ini. Secara garis besar, yang dicek di work area adalah areanya itu sendiri dan semua fasilitas yang ada di situ. Dia yang akan dicek. Oke, mari kita lihat. Ya. Work area, supervisor tidak bisa melakukan pengecekan tempat atau area kerja sendiri. Maka didelegasikan kepada karyawan di tempat itu. Kalau di bengkel itu karyawannya ada 37. Terus gimana? Siapa yang akan mengecek setiap paginya ini kira-kira? Pak Yusuf, Pak Galih. Di bengkel itu karyawannya 37. Apa semuanya dikasih checklist atau gimana? Mungkin bergiliran ya Pak? Betul. Betul, bergiliran. Tinggal itu checklistnya bisa dipecah atau tidak. Kalau checklistnya bisa dipecah ke bagian sini satu checklist, bagian situ checklist, berarti ada 2 karyawan yang sekaligus. Mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing itu per 2 karyawan supaya mereka sambil diskusi melakukan checklist ini. Tuh. Nah, itu bisa pembagiannya bisa gantinya harian, bisa gantinya mingguan. Jadi minggu ini siapa, minggu depan siapa. Yang penting adalah bahwa semua karyawan itu akan kena gilirannya secara fair dan kalau bisa jaraknya dari pengecekan sekarang dengan pengecekan berikutnya ini nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat. Oke, jadi betul digilir. Supervisor membuatkan atau mengajari karyawan membuat checklist sebelum bekerja untuk tempat kerja. Jadi checklist tadi sebetulnya yang membuat adalah supervisor, tetapi melibatkan kru itu sendiri. Jadi hanya dikasih guidance gini-gini kita membuat ya, kemudian setelah dibuat oleh mereka, oh ini bagus, ini perlu gini. Setelah selesai baru, oh, bagus ini sudah jadi, ya kamu ikut paraf sini. Itu senang sekali. Jadi pekerja kalau diajak ikut paraf itu senang sekali. Meskipun setelah itu ditandatangani supervisornya, parafnya ketutup juga gitu. Itu nggak ikhlas supervisornya namanya. Ya, tanda tangannya di posisi yang lain supaya parafnya masih kelihatan. Oke, checklist dibuat spesifik untuk setiap area, Karena apa? Supaya ngeceknya itu berurutan gitu ya. Oke, di sini sebelah kiri ini adalah kompresor. Setelah kompresor ini ada penyimpanan oksigen. Setelah penyimpanan oksigen ini ada gerinda. Ini pengecekannya urut, gitu, urut. Maka dari itu nggak bisa checklist ini dipinjam, dipakai tempat lain nggak bisa. Gitu. Jadi setiap area harus dibuatkan checklist sendiri. Mengapa checklist dibuat seperti itu? Karena ingat, anak buah kita ini macam-macam. Status pendidikannya juga macam-macam, background-nya macam-macam, kecerdasannya juga macam-macam, jadi makin lengkap panduannya makin baik. Bahkan nanti kalau kompresor itu bukan hanya cek kompresor, terus jawabannya oh kompresor ada dicentang gitu. Bukan kompresor ada, kondisinya kompresor baik, oke yaudah dicentang baik gitu ya. Tapi baiknya si A dengan si B ini beda-beda. Maka di situ apa yang perlu dicek itu ditulis juga. Contohnya dicek kebersihannya, dicek
nyari kebocoran, ya. Kemudian dicek release valve, pressure release valve. Artinya kalau tekanannya melebihi sesuatu, dia akan buang sendiri gitu ya. Ini pengamannya. Jadi kalau sampai tekanannya itu melebihi, dia akan buang sendiri sehingga aman. Itu perlu dicek juga. Regulatornya masih bekerja dengan baik, itu dicek juga. Nah itu dimasukkan di dalam checklist. Ya, bukan checklist. Dan itu diajarkan. Kemudian pemeriksaan ditugaskan pada karyawan secara bergilir, supervisor memonitor penerapannya. Oke, mungkin sebelum saya teruskan. Oke. Jadi tadi bergilir, kemudian dibuat khusus, kemudian menandatangani hasil pemeriksaan bersih cek, melaporkan kondisi tidak aman kepada supervisornya, dan menyetorkan hasilnya kepada supervisor tadi ya. Oke, prinsip cek ini meliputi jalan, kendaraan, tanggul, dan sebagainya, kantor, bengkel, ruang meeting, ya, di mana dia akan bekerja gitu. Fasilitasnya yaitu ada toiletnya, ada pantry-nya, ada dapurnya, ada gudangnya, ada parkirnya, ada alat pemadamnya, ada lampunya, ada penerangannya, ada exhaust-nya, dan sebagainya. Ini di semua fasilitas itu dicek. Memeriksa kondisi, ya kondisi semuanya, kondisi area maupun kondisi bagian dari area atau kondisi fasilitas. Ya, itu dicek semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan. Oke, kira-kira menurut Pak Asrin, yang paling penting di pengecekan peralatan itu apa? Kira-kira? Izin Pak, kalau untuk peralatan itu mungkin saya kasih contoh, misalnya pemadam kebakaran. Ya. Mungkin yang pertama yang kita utamakan cek pertama, setelah mennya dicek, materialnya itu usia peralatan yang akan kita gunakan, khususnya misalnya mulai dari selang, terus alat pemadamnya, terus pakaian anti apinya dan goggle glassnya, dan kemudian helmet. Karena biasanya peralatan itu karena sudah lama tidak dipakai, terus tiba-tiba ada kegiatan langsung digunakan, mungkin usia. Yang kedua, beban dari peralatan tersebut. Dalam hal ini bebannya misalkan contoh dalam kondisi yang tidak terduga, personil kita ini ukuran badannya kecil, sedangkan dia harus membawa beban peralatan pemadam yang begitu melebihi daripada kapasitas badannya. Dan kemudian yang terakhir mungkin fungsi, mengecek kembali fungsi. Misalnya penggunaan selang itu sudah diperkirakan kira-kira kalau tekanannya sekian, apakah bisa bocor atau tidak. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sudah detail sekali. Tapi secara garis besar bahwa pemeriksaan alat maupun perkakas, gitu ya. Ingat ya tadi ada 3 kata kunci pada waktu memakai alat itu, memastikan tiga-tiganya ini dalam kondisi baik, itu tiga-tiganya benar. Tadi apa tadi? Alat, perkakas, dan sebagainya. Masih ingat tadi? Ada yang masih ingat? Kondisinya aman, Pak. Kondisinya baik, kondisinya aman. Apalagi? Kemudian sesuai peruntukan. Sesuai peruntukan. Dan juga digunakannya dengan benar. Digunakannya dengan benar. Kira-kira kalau kita pengecekan sehari-hari mengenai APAR, pemadam, gitu ya. Jadi ini masih contoh pemadam, gitu ya. Kira-kira tiga-tiganya bisa dicek apa enggak ini? Bisa Pak, bisa. Yang ketiga bisa dicek, yang ketiga kondisi bisa dicek, kondisi. Kondisi bisa Pak. Kondisi bisa ya.
Kondisi bisa. Kalau sesuai peruntukannya bisa dicek nggak? Bisa Pak. Apar ini? Bisa Pak, bisa. Apa? Kalau kondisi tadi selangnya dan sebagainya tadi sudah dicek ya, Pak Hasan tadi nyebutkan. Tapi kalau sesuai peruntukannya apa yang dicek di sini? Mungkin kondisi tabungnya Pak. Kalau misalkan penyok-penyok berarti dia buat mukul sesuatu gitu misalkan. Nah, itu kan berarti kondisi itu. Kondisi ya. Itu kondisi itu. Kalau sesuai peruntukannya, apar ini apa? Materialnya Pak, bahannya. Material apa? Ada yang biasanya CO2 isinya, ada yang biasanya karbon Pak. Mantap. Ini siapa ini? Dengan siapa ini? Pak Agus Pak. Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Mantap. Tos dulu dari jam Pak Agus. Oke, jadi benar. Apakah jenis pemadam itu sesuai dengan bahaya kebakarannya di situ? Ya. Jadi sesuai karena ada jenis CO, ada jenis powder, ada jenis O, ya. Maka ini apakah sesuai gitu ya? Jadi sesuai peruntukannya. Itu di pengecekan sehari-hari bisa. Siapa tahu, ya, siapa tahu. Biasanya sudah benar gitu, tapi bagian housekeeping pagi-pagi habis bersihkan dia mengembalikannya salah gitu kan. Jadi itu bisa terjadi. Yang harusnya contohnya di dekat komputer, di dekat elektronik itu CO gitu ya. Terus setelah dibersihkan semua mengembalikannya salah. Yang ditaruh di dekatnya komputer foam gitu ya. Foam itu adalah bisa. Tapi yang ketiga itu nggak bisa. Yang ketiga tadi apa Pak Gale? Digunakan dengan benar Pak. Digunakan dengan benar ini tidak bisa karena belum digunakan kan. Ya, jadi belum digunakan. Jadi minimal 2 hal tadi bisa dicek. Ya, minimal 2 hal itu bisa dicek. Kalau di kendaraan atau alat berat, itu pengecekannya bisa ditambah. Jadi pengecekan dalam kondisi apa saja, dalam kondisi mesin hidup apa saja yang dicek. Kalau ke mesin hidup itu akan bisa dilihat bahwa oh tekanan anginnya normal atau tidak, itu akan ketahuan. Ya, dalam keadaan kemudian lampunya, baterainya, lampunya nyala semua dan sebagainya. Ini bisa hanya setelah mesin hidup. Setirnya baik, ya itu setelah mesin hidup dan sebagainya. Jadi ada yang dites dalam keadaan mesin mati. Bahkan mesin mati pun ada yang dites dari luar kendaraan, ada yang dites dari dalam kendaraan, kemudian dalam mesin hidup itu ada dites diam dan ada dites jalan, kurang lebih seperti itu. Ya, itu pengetesan alat. Oke, sekarang kalau pengetesan area, kira-kira apa sih yang paling penting di situ? Siapa? Area. Contohnya bengkel gitu, apa yang perlu dicek di bengkel ini? Mungkin lantainya Pak, alas kerjanya. Lantai. Kenapa lantai? Bisa jadi ada oli misalkan kalau di bengkel, oli tumpahan oli. Sampai ada yang licin gitu ya? Iya Pak. Oke. Apalagi? Banyak ini tempat kerja itu. Ingat, yang dicek adalah dalam keadaan normal maupun darurat. Gitu. Nah, jadi kita membuat checklist itu mempertimbangkan dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat. Biasanya dalam keadaan darurat yang dibutuhkan apa sih? Akses Pak. Apa? Akses masuk Pak. Akses, mantap. Akses. Jadi
Untuk yang di dalam adalah akses keluar. Untuk pemadam kebakaran akses masuk, gitu ya. Jadi ini akses keluar, artinya evakuasi, exit, ya, evakuasi, exit. Itu dipastikan bahwa tidak terhalang apa-apa. Jadi jangan sampai masih digembok, contohnya gitu ya. Jadi untuk evakuasi masih digembok atau malah terhalang meja dan sebagainya gitu. Itu semuanya adalah bagian-bagian yang perlu diperhitungkan. Ya, perlu diperhitungkan. Oke, ini sayang kita berjauhan jadi nggak bisa tos ini. Ada Gresik, ada Sulawesi Selatan, ada Surabaya. Oke, baik kita teruskan ke material ya. Material ini biasanya material yang berbahaya, material berbahaya itu biasanya sebagian besar bahan kimia. Nah, itu harus ada panduan MSDS-nya, persyaratan APD-nya dipenuhi, biasanya disediakan eye wash atau body shower. Jadi kalau terciprat apa-apa, langsung ke eye wash, matanya dengan eye wash tadi yang mengalir, jadi harus ada eye wash. Atau kalau itu daerah bahan kimianya tinggi ke seluruh tubuh, itu dengan shower, body shower. Kemudian kalau memakai bahan kimia, contohnya di lab atau di manapun juga, biasanya ventilasi diatur. Dan aliran udara tidak boleh melewati karyawan yang bekerja, harus menjauhi, menuju exhaust fan-nya. Dan hanya karyawan yang terlatih, APD-nya juga sudah khusus untuk APD di lab tersebut. Jadi ini mengenai material. Kemudian setelah dikumpulkan semuanya, jadi yang ngecek area, yang ngecek alat, yang ngecek material, yang sudah siap-siap memakai CSA, CSA-nya, metodenya, itu semuanya langsung laporan kepada supervisornya. Nah, nanti yang mesin, material, method, worker ini akan lihat hasil P2H-nya anak buah semuanya. Sedangkan pemeriksaan men dilakukan oleh supervisor sendiri, yaitu dengan mengamati terhadap karyawan waktu memberikan tugas. Hasil pre-shift check untuk critical task bersama anak buah. Jadi untuk men ini akan dicek kondisi fisiknya bertatap muka. Jadi bertatap muka sambil diperhatikan bagaimana sih staf saya ini, ya ada yang berbeda dari biasanya enggak. Ada yang bengang-bengong apa tidak dan sebagainya gitu. Kemudian kalau dia critical task ditelusuri lebih dalam seperti tadi, dia masih paham enggak, APD-nya sudah sesuai belum, dia berlisensi apa tidak, permit sudah diurus belum gitu. Itu elemen. Kemudian mesin, nah, hasil checklist dari operator atau drivernya. Material, ya, hasil checklist dari pekerjaan berisiko kritis tadi. Metode ya, dari pre-shift check-nya, critical task bersama kru. Kemudian ada checklist hasil pengecekan work area. Ini semuanya dikumpulin. Kalau ada yang kemudian aman, langsung tanda tangani setuju. Yang ada yang tidak aman, segera telusuri, diatasi, dicari jalan keluarnya. Kemudian dipastikan jalan keluarnya sudah diatasi, baru boleh ini dan di-approve dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau semua ini sudah dilakukan dengan baik, dan sebelum mulai bekerja mereka sudah aman semuanya, kemudian pengecekan ditandatangani, ini bagi supervisor tersebut sudah aman. Andai kata terjadi apa-apa pun, dia terlindungi. Ya, ingat ya bahwa kejadian itu bisa saja menyebabkan fatal. Kalau menyebabkan fatal, bisa saja polisi itu masuk. Kita nggak bisa menolak polisi jangan masuk ke tambang. Itu kita nggak bisa. Ya. Dan polisi yang dicari hanya who is not doing his job. Siapa yang tidak melakukan tugasnya. Polisi yang dicari itu aja. Tapi dengan melakukan ini semuanya, kita bisa menunjukkan kepada polisi bahwa
ini Pak, saya sudah melakukan tugas saya, ngecek orangnya sudah, ngecek mesinnya sudah, ini semuanya terbukti. Sehingga insya Allah kita aman. Oke. Baik, kemudian hasil pre-save check yang tidak aman. Ya, jadi diperbaiki, ditindaklanjuti, kemudian pekerjaan di stop dulu, setelah aman baru boleh bekerja, kemudian bukti-buktinya diarsipkan. Oke, kurang lebih seperti itu, sehingga kalau kita rangkum kembali, alhamdulillah, waktunya masih cukup untuk tanya jawab nanti. PSJS ini adalah bagian dari program SAP Supervisor. Ya, nanti ada safety meeting, ada CSR dan sebagainya, dan pre-save checklist ini di poin pertama tadi, poin pertama. Dan tadi ingat ya, tugasnya pengawas garis depan. Middle management nggak melakukan ini, top management apalagi, gitu ya. Enggak, jadi masih ingat ya di tabel tadi. Tetapi dari pengalaman saya keliling ke perusahaan-perusahaan, itu saya tahu PSJS ini hanya di perusahaan saya dulu di Freeport. Saya hampir nggak pernah melihat ini di perusahaan lain. Di Freeport, itu PSJS ini malah yang dari awal, kurang lebih tahun 94 atau 95, dari tahun itu sudah ada dan tidak pernah berubah. Mengapa? Karena ngecek sebelum awal SIP ini memang ya seperti itu gitu. Ini wajib terus dan terukur gitu. Kalau safety meeting, inspeksi dan sebagainya ini bisa berubah-ubah karena di-adjust supaya masih fresh dan sebagainya. Kalau di tempat lain inspeksi ada, observasi ada, CS ada dan sebagainya. Tapi rata-rata PSJS ini tidak ada. Padahal posisinya demikian penting seperti ini. PSJS adalah kelompok program inspeksi, tapi dilakukan harian oleh supervisor dan krunya. Harian sebelum awal shift. PSJS dilakukan terintegrasi dengan kegiatan rutin supervisor, membagi tugas kepada anak buah di awal shift. Jadi kita nggak mengadang-adakan itu. Contohnya kalau safety meeting gitu ya, kita kan mengadakan. Mereka suruh meninggalkan pekerjaannya, diundang ke meeting ke ruangan sini. Itu kita mengadakan, kita menyelenggarakan, kita mengganggu kegiatan mereka. Ini kita nggak mengganggu kegiatan siapa-siapa. Ya, memang kita bagi tugas gitu. Dan mereka wajib ngecek alat, ngecek ini. Itu juga memang mereka wajib melakukan itu. Mereka itu wajib. Hanya sekarang dikoordinir dengan lebih baik, lebih rapi sehingga hasilnya maksimal. Jadi harusnya ini adalah paling mudah orang safety mendorong ini dilakukan. Ya, ini paling mudah. Dan programnya program inspeksi ini hanya dilakukan di awal shift. Maka apa? Kita nggak usah ngajari lagi gimana membuat checklist. Orang yang bisa membuat checklist inspeksi pasti bisa membuat checklist ini. Jadi harusnya ini program yang paling mudah dilakukan. PSJS ini dilakukan terintegrasi. Oke. PSJS ini adalah P2-nya supervisor. Kalau P2-nya alat, yang dicek alatnya. Kalau P2 materialnya. Ya, kalau supervisor yang di P2H ini adalah 4M1W tadi. Ya, karena itu menjadi bagian yang dia organize selama bekerja. Nah, PSJS-nya adalah meliputi 5 unsur produksi tadi, 4M1W. Konsepnya adalah pemeriksaan 4M1W di awal shift, memastikan semua unsur produksi aman untuk mulai bekerja. Sebagian besar pelaksanaan PSJS didelegasikan kepada level pekerja di area kerja masing-masing. Bagian besar, hanya men saja tadi yang enggak.
Pemeriksaan man oleh supervisor, ya, man oleh supervisor, mesin oleh operator driver, method oleh supervisor dan karyawan, material oleh supervisor dan karyawan, work area oleh karyawan. Jadi ini semua inspeksi 4M1W dilakukan dengan panduan checklist yang telah dibuat spesifik khusus untuk setiap area kerja atau unit peralatan. Jadi spesifik, nggak bisa saling tukar-tukar checklist. PSJS membangun kebiasaan profesional dalam safety, profesional dalam safety, baik untuk supervisor maupun untuk karyawan. Karena apa? Menjadi dibiasakan melakukan pengecekan dulu sebelum bekerja. Pengecekan dulu terhadap alat sebelum memakai. Ngecek dulu kendaraan sebelum mengendarai. Jadi ini adalah kebiasaan yang profesional. Kemudian pemeriksaan man ini memeriksa kondisi fisik, psikis maupun gerak-gerik ya dari karyawan itu. Slide terakhir adalah PSJS Work Area ini meliputi pemeriksaan kondisi area kerja dan fasilitas. Di area kerjanya dicek dan fasilitas yang ada di dalamnya dicek satu persatu. Supervisor melakukan pemeriksaan kesiapan kru yang ditugaskan untuk critical task. Melakukan pemeriksaan kesiapan kru yang ditugaskan melakukan pekerjaan berisiko kritis, terutama yang memerlukan permit. Pada masih ingat risikonya apa saja? Masih ingat APD saja apa yang diwajibkan? Masih ingat apakah ini harus diurus permitnya? Masih ingat berapa orang mengerjakannya, metodenya bagaimana? Itu dicek semuanya. Karena mengapa? Ini pekerjaannya risikonya kritis. Kalau salah bisa menyebabkan fatal atau cedera serius gitu. Kemudian material, PSJS material itu dipastikan memakai MSDS. Sehingga dalam cara makainya APD yang dipakai, kalau terjadi apa-apa dan sebagainya, itu akan aman. Artinya bahwa sudah ada pedomannya. Laporan PSJS oleh pekerja disetorkan kepada supervisor segera. Ya, ada yang laporannya itu dilaporkan pada akhir shift gitu. Nah, itu karena lokasinya jauh sehingga nggak mungkin setor gitu, nggak mungkin setor. Ini masih boleh kalau kondisinya baik semua. Ya, kalau kondisinya baik semua masih boleh. Tapi kalau kondisinya ada yang tidak baik, ada yang kali, itu harus dikomunikasikan kepada supervisornya. Nah, jadi tambah nelpon supervisornya, beritahu, kemudian nggak boleh diteruskan pekerjaan itu sebelum diperbaiki. Oke, kalau ada kondisi tidak aman, pekerjaan harus di-stop dan dilaporkan kepada supervisor untuk solusi. Ingat ya, pekerja itu tidak punya kewenangan apapun juga untuk melakukan yang tidak aman menjadi aman tanpa persetujuan oleh pengawasnya. Hasil PSJS dipergunakan untuk bahan safety talk awal shift dan pre-job safety talk tugas berisiko kritis. Jadi hasil PSJS ini bagus untuk safety talk awal shift. Terakhir, PSJS adalah program pencegahan kecelakaan yang dilakukan di awal shift dengan menerapkan 4 prinsip leadership, yaitu care, engagement, pelibatan, delegasi, dan komitmen. Oke, terima kasih. Dan marilah jadi supervisor profesional. Ya, karena supervisor profesional itu melakukan PSJS di setiap awal shift. Dan orang safety yang profesional adalah orang safety yang bisa membantu para supervisornya bisa melakukan PSJS di setiap awal shift. Itu baru orang safety yang profesional.